denah dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak AutoCAD. Kita gunakan AutoCAD yang 2012. Nah, sambil menunggu, jadi itu kita kembali di pengertian denah. Denah itu adalah gambar potongan bangunan secara melintang yang dilihat dari atas dengan ketinggian 1 meter di atas permukaan lantai. Yang acuannya permukaan lantai itu adalah plus minus 0,00. Jadi 0,00 itu nanti untuk naiknya positif, turunnya negatif. Tuh. Nah, jadi ada beberapa tahapan penggambaran denah dengan menggunakan AutoCAD. Yang pertama itu adalah AutoCAD, kita yang pertama langkahnya itu adalah kita membuat yang namanya layer. Kalau layer itu sebenarnya intinya adalah lapisan per lapisan. Nanti fungsinya layer ini adalah mempermudah kita untuk menggambar, baik itu pengeditan dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama adalah as, yang kedua dinding, yang mungkin dinding dalam, itu dinding luar tadi. Kemudian ada kusen, kemudian ada furniture, kemudian ada tag, kemudian ada keterangan atau dimensi tag, keterangan, kusen, kolom, lagi satu kolom. Nah, mungkin ada berapa ini, kemudian kita pisahkan dia berdasarkan warnanya. Mungkin saya pakai warna merah, kemudian dindingnya ini saya pakai warna misalkan nih, kemudian dinding dalamnya mungkin saya agak, kemudian kusennya saya ambil yang mendekati kayu, misalkan furniture-nya juga sama yang mendekati kayu. Kemudian tag-nya mungkin kemudian dimensinya mungkin sama, pakai ini juga. Kemudian kolomnya lagi satu yang kurang tadi apa, asiran. Jadi asiran yang belum, ini mungkin asiran pakai yang ini juga lebih tipis ya. Kemudian garisnya tidak boleh ada yang default. Kalau default ini berarti dia akan hitam. Kita pakai yang konol itu begitu. As ini tipis cukup. Kemudian dinding ini pakai 9, yang dalam lebih besar pakai 13. Kemudian kusen pakai yang 9 juga. Kemudian furniture ini pakai yang tipis 05. Kemudian tag juga sama pakai yang 05. Kemudian dimensi juga sama pakai yang 05. Kemudian yang kolom ini yang besar yang harus kita blok. Kemudian asiran 00. Nah, ini kemudian ini ada tanda printer. Kalau ada tanda printer ini berarti ini yang tidak tercetak, ini tercetak. Jadi kalau kalian menemukan garis yang tidak tercetak, nanti bisa diperbaiki di sini, dilihat di sini. Oke. Kemudian kita close. Langkah selanjutnya, langkah nomor 2 itu kita akan membuat namanya grid atau as. Kita aktifkan dulu layar asnya. Kita akan membuat grid. Misalkan saya gunakan rectangle. Misalkan saya mempunyai tanah itu 7 meter kali 15 meter. Saya gunakan satuannya mili dalam menggambar. Saya hilangkan dulu garis-garisnya ini. Nah, ini misalkan ukuran denahnya adalah 7 kali 15. Berarti saya akan coba untuk membuat denah dengan menggunakan 3,5 modulnya, kemudian 3 meter. Di sini 3 meter, nanti saya akan inikan biar saya paham dulu bentuk ininya. Nah, ini 3 meter kali 5. Oke, saya akan sisakan space-nya di ini. Saya akan ambil kamarnya 4 meter di sini. Ini adalah kamar 4 meter. Kemudian ini adalah teras anunya. Kemudian di sini saya akan ambil 150 untuk ininya 1,5 meter. Kemudian offset juga 1,5 meter. Saya mau buka kamar mandi, ukurannya 2 kali 1,5. Kemudian di sini masih sisa 1,5, berarti ini 4 meter. Saya offset lagi ini 500 saja. Jadi saya ambil di sini adalah 4,5. Nah, ini. Jadi ini dulu denah yang saya inikan. Kemudian di sini
mungkin kan ini tadi mundurnya adalah 150, sorry 150 tadi, kemudian saya offset di sini lagi 150, teras depannya 150. Nah ini, jadi saya punya as seperti ini. Jadi ini adalah teras, di sini dapur, nanti sini ruang tamu, di ruang tidur 2, ruang tidur 1, ruang tidur 1, ruang tidur 2 ini adalah toiletnya atau kamar mandinya. Nah, setelah grid ini selesai, yang sederhana seperti ini selesai, langkah selanjutnya kita adalah membuat kolom. Kolom untuk rumah tinggal sederhana itu ukurannya adalah setebal tembok atau 15-15. Nah, 15-15 ukuran kolomnya. Ini kita akan copy dia ke masing-masing pertemuan daripada as tadi. Jadi setiap pertemuan as ini kita kasih kolom. Jadi setiap pertemuan, artinya begini, kalau dia ada temboknya silahkan diberikan. Kalau misalkan tidak ada tembok tetapi kolom dibutuhkan di sana, silahkan diberikan juga di sana. Nah, contoh nanti di sini saya akan membuat pintu jendela L. Saya tidak kasih dulu ininya, apa namanya, kolomnya, tapi saya berikan ini. Oke. Nah, ini saya copy saja lagi satu di tengah-tengah. Saya akan buat begitu juga sini. Di sini juga saya perlu di tengah-tengah lagi satu kolomnya. Saya buat kolom lagi satu di tengah-tengahnya. Oh, pas ya, pas pakai ini di tengah-tengah, biar tidak terlalu luas dindingnya. Nah, setelah kolom ini selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya itu, kita menggambar yang namanya kusen. Kusen itu kita pakai ukuran kayunya adalah 120 x 60. Kemudian di sininya 90, di sininya 1 cm atau 10 mili, 30 mili atau 3 cm, kemudian close. Nah, ini bentuk dasar daripada kusen. Kita rubah dulu, ini adalah layarnya layar kusen. Kita rubah layarnya layar kusen. Nah, kemudian pintu single itu adalah idealnya adalah 80 cm bagian dalamnya, sehingga dia akan menjadi, kita mirror saja ini kusen yang pertama ini kita mirror sehingga dia menjadi 80 cm bagian dalamnya, sehingga ukuran dras koning itu adalah 82. Sehingga di sini kita akan membuat ukuran 30 x 820 atau 3 cm x 82 cm. Nah, ini kemudian kita buatkan adalah arkusnya, ARC-nya untuk membuat tikungan atau lengkungan, istilahnya rotasi untuk dia menutupnya. Nah, ini kita hilangkan bagian tengahnya. Ini kita boleh mirror dulu untuk mencari berapa anunya, berapa arahnya. Kita copy dia misalkan begini, kita taruh di sini, kita rotasi. Nanti mempermudah kita mengambil arah kusennya masing-masing atau arah kusen pintunya masing-masing. Saya akan copy lagi satu bawahnya untuk membuat pintu di kamar mandi. Ukurannya adalah 70 cm ukuran dalamnya. Kemudian langkah yang sama itu kita mirror. Kemudian kita buat di sini adalah 30, min 720. Kenapa minus? Karena saya arahnya ke bawah. ARC kita dulu tekan F8 atau anunya ya sama. Kita perlakukan sama nih. Nah, mirror, kemudian mudah-mudahan di atas masih bisa mirror. Nah, ini kalau kalian butuh nanti pintu yang arah lain juga silahkan dirotasi sendiri. Nah, gitu. Kemudian kita buat kelengkapan lainnya adalah pintu utamanya. Pintu utamanya ukurannya adalah biar rotasi saya lagi nanti. Ukurannya adalah 120 atau 1,20 meter ukuran pintu dalamnya. Saya akan rotasi sama perlakuannya, tapi di sini kita membuatnya adalah 30,61. Artinya kita buat dia daun pintunya double. Nah, gitu. Nah, daun pintu double. Jadi ini daun pintu double.
Oke, ini adalah double daun pintunya. Kemudian pintu sudah sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan di sini. Kemudian kita buat yang namanya jendela. Jendela single itu ukurannya saya pakai 50 cm. 50 cm, kemudian saya rotasi. Nah, untuk jendela sendiri, ini langkah saja. Untuk jendela sendiri, kita boleh menggunakan rectangle semua. Nah, ini bisa menggunakan rectangle atau kalian permudah menggunakan line, ya silahkan. Jadi rectangle bisa. Kemudian di sini untuk frame-nya sendiri itu ukurannya adalah 10 cm, 30 cm. Nah, ini juga sama, kita mirror. Nah, ini kemudian bagian dalamnya kita kasih ini kacanya. Nah, ini untuk single. Bagaimana untuk double? Kalau double bisa kita lakukan buat lagi ulang atau kita mirror. Jadi kita mirror sini sehingga ini ada kusen di tengahnya, kita hapus saja. Nah, bagian ini ya. Ini sudah selesai untuk daun jendelanya atau kusen jendelanya. Ini kusen jendelanya kita sudah selesai. Nah, perhatikan. Jadi saya akan membuat pintu di sini. Nanti saya buat jendela miring. Cuman saya harus mirror juga dia biar saya dapat posisi jendela miringnya. Nah, saya tempatkan sekarang. Yang pertama saya tempatkan itu adalah saya akan tempatkan ini di depan. Nah, ingat dia harus letaknya di midpoint atau di center. Nah, ini. Kemudian pintu di sini saya buat arah di sini. Jadi pintunya saya ambil yang ini. Perhatikan, saya kerjakan pintunya terlebih dahulu. Kemudian kalau pintu di sini saya ambil bukaannya arah sana. Kalau bukaannya arah sana, berarti saya buat ini. Nah, bukaan arah sini saya akan geser, ini adalah 40 cm. 40 cm nanti untuk tempat lemari di sini. Kemudian di sini juga ada pintu, tapi saya bukanya arah sana. Nah, ini saya ambil. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Nah, pintu 1, 2, pintu tinggal kamar mandi saja yang belum. Kamar mandi saya butuhnya yang ini. Saya butuhnya yang bukaan kiri mungkin. Nah, ini. Untuk pintu sudah. Sekarang kita tinggal jendela. Saya akan mirror ya jendelanya. Saya pasang jendelanya di yang kecil ini di sini. Tapi saya geser arahnya adalah 50 cm. Kemudian yang ini saya pasang di dapur, posisi dapur. Saya geser dia 50 cm juga. Kemudian di sebelah sini juga harus ada jendela, berarti ini tinggal mirror saja bisa, atau kita ambil ini juga bisa. Kita pasang di sini. Ingat bukaannya, arah bukaannya keluar. Kalau dia ini bukaannya keluar. Saya mirror untuk yang sisi yang lagi satu. Nah, ini. Jadi untuk jendela, nah kalau di sini kalian di pintu utamanya perlu tambah jendela, silahkan, tergantung situasi dan kalau keinginan kita. Nah, ini boleh. Nah, tinggal saya sekarang membuat yang namanya jendela mati yang ada di sudut ini. Nah, biar gampang saya mirror, sebenarnya saya pakai ini aja dulu. Ini saya mirror. Biar gampang saya mirror, biar posisinya ada di sana juga dia. Nah, jadi saya tinggal offset ya. Saya buat aja ini. Offset 30 mili, offset 90 mili. Jadi kemudian offset 15 untuk kacanya. Ini kacanya bentuk L. Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa mengikuti langkah yang saya telah buat. Jadi langkah keempat